Assalamualaikum Sobat Samar. Kali ini kita akan mengkaji statement dan anggapan masyarakat tentang Gus Samsudin. Samsudin, lahir 1989 di Ngawi, atau dikenal juga sebagai Gus Samsudin Jadab adalah seorang praktisi paranormal dan pengobatan supranatural berkebangsaan Indonesia yang juga merupakan pemilik serta pemimpin Padepokan Nur Zat Sejati. Gus Samsudin yang dikenal sebagai seorang praktisi supranatural adalah seorang pemimpin dan pendiri Padepokan Nur Zat Sejati. Sebelum menjadi terkenal, ia merupakan seorang santri yang mendalami ilmu agama Islam di Pondok Condromowo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dan seorang pedagang barang bekas. Berawal ketika perseteruannya dengan seorang pesulap yang bernama Marcel Radival atau Pesulap Merah, ketika pesulap tersebut bersama timnya mendatangi Padepokan Nur Zat Sejati yang terletak di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Blitar, Jawa Timur untuk membuktikan keahlian Samsudin dalam praktik pengobatan supranatural. Pesulap Merah meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Samsudin hanyalah trik belaka. Alih-alih menemui pesulap, Samsudin mengutus pengacaranya untuk menemui Pesulap Merah hingga mendapatkan intimidasi dan percobaan pemukulan. Kepala Desa Rejowinangun Bagas Wigasto mengutarakan bahwa baik Pesulap Merah dan Samsudin, keduanya sama-sama didukung oleh sejumlah orang yang mengatasnamakan ormas keagamaan. Perseteruan ini mengakibatkan sejumlah warga yang sependapat dengan Pesulap Merah, ingin agar Padepokan Nur Zat Sejati ditutup dan beranggapan bahwa Samsudin tidak benar-benar memiliki kemampuan pengobatan spiritual. Sejumlah warga mendatangi Padepokan dan mendesak kepala desa untuk menutup Padepokan tersebut, karena warga tidak terima nama desanya terseret dan mengalami perundungan di media sosial sebagai akibat dari perseteruan keduanya. Kepala desa bersama warga dan Samsudin mengikuti proses mediasi di kantor kepolisian sektor Kademangan yang akhirnya dicapai kesepakatan menutup Padepokan sementara untuk menghindari kegaduhan dan dijaga oleh pihak kepolisian atas kemungkinan tindakan anarkis. Atas peristiwa tersebut, melalui unggahan pada kanal YouTube, Samsudin akhirnya mengakui dirinya tidak sakti dan memohon maaf bahwa konten yang ia unggah selama ini hanyalah hiburan. Oleh karenanya pembuktian keahlian sudah tidak diperlukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur samar. Jadi di sini saya mau mengomentari ya dari statement tadi. Bahwasanya di sini jelas ya, Gus Samsudin bilang bahwasanya dia tidak ada kesaktian. Itu seharusnya kita itu jeli ya dan cerdas. Bahwasanya sudah jelas di situ betapa sabarnya ya dan menerima gitu seorang Gus Samsudin, bahwasanya memang hakikat daripada manusia itu tidak ada manusia sakti itu. Kodrat manusia itu la haula wala quwata illa billah ya. Jadi untuk pengobatan itu sendiri kembali ya kepada keyakinan diri kita masing-masing ya. Dan di situ Gus Samsudin sebagai media atau perantara ya untuk memberikan kita spirit. Ini dalam hal spiritual ya. Jadi memberikan seorang pasien itu spirit dengan cara media apa aja gitu. Jadi untuk memunculkan suatu keyakinan terhadap diri pasien ya, bahwasannya tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Karena sudah dijelaskan ya, bahwasannya setiap racun itu pasti ada penawar gitu. Karena Tuhan itu menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Dan di sini juga dijelaskan ya, tadi bahwasannya mengenai tentang perselisihan ya antara dua entertain ya, yang dimana itu nggak ada
yang namanya entertain itu tanpa adanya unsur settingan ya. Dan semua itu dilakukan itu untuk menambah suatu yang menarik bagi yang menonton gitu. Karena media YouTube ini pas ya, tepat sebagai sosial media untuk bagi para pendakwah gitu. Karena untuk mengikuti perkembangan zaman. Dan pastinya kita harus cerdas ya. Memang dibutuhkan ya suatu hiburan gitu, untuk menghibur bagi mereka yang menonton. Tapi bagi kita yang cerdas, di situ kita bisa ambil hikmah gitu. Jadi apa yang disampaikan di dalam video itu, pesan apa, itu yang harusnya kita tangkap, yang kita ambil gitu. Perkara di situ ada settingan, perkara di situ ada istilahnya bukan asli gitu ya. Jadi itu semua untuk menghibur gitu. Yang saya tangkap di sini untuk menghibur, biar kita yang nonton itu nggak jenuh gitu. Kalau kita sudah jenuh, identik kita akan malas gitu. Kita malas untuk menonton ya. Dan apa yang disampaikan dalam video itu nggak akan sampai pada kita gitu. Jadi kita sebagai pribadi baik sangka gitu loh. Kita harus pinter-pinter baik sangka gitu. Karena apa yang menjadi prasangka kita itu adalah doa. Kalau kita mencari keburukan atau kita menilai suatu keburukan, yang kita temukan itu pasti keburukan gitu. Karena yang kita cari itu keburukan. Coba kalau kita mencari suatu kebaikan gitu. Kita coba cari kebaikan dalam sesuatu yang kita tonton gitu. Yang akan kita temukan itu pasti kebaikan, pasti nilai plus. Karena kita akan menemukan sesuai dengan apa yang kita cari. Jadi kita bijak-bijak lah ya dalam mengikuti statement-statement orang gitu. Karena pada dasarnya kita itu warga yang latah gitu. Kita sering ikut-ikutan ya, si A bilang gini kita ikut. Jadi kita hampir tidak punya pandangan sendiri. Jadi kita belum pernah ngobrol sendiri, belum pernah menyaksikan sendiri, tapi kita sudah berstatement yang dimana kita mengikuti suara yang terbanyak gitu. Itu yang saya tangkap ya. Jadi coba mulai sekarang kita lebih bijaksana ya dalam menilai seseorang. Jadi jangan pernah menghakimi seseorang, bahwasannya yang berhak menghakimi itu hanya Tuhan ya. Yang berhak menghakimi itu hanya Tuhan, hanya Allah. Kita hanya sebagai hamba atau ciptaan itu, kita tidak ada hak untuk menghakimi ya. Karena kita sendiri belum tentu benar gitu. Karena kita belum tentu benar, jadi jangan pernah menyalahkan orang lain ya. Cukup kita koreksi diri kita sendiri. Mari kita mawas diri dan muhasabah diri. Oke, sekian ya pesan dari saya atau tanggapan dari saya, bahwasanya Gus Samsudin itu orang baik. Kesimpulannya seperti itu. Beliau itu orang yang mampu mengambil hikmah dari segala kejadian. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa dan wassalam.